Itu materi pertama. Materi yang kedua adalah menyusun rencana kegiatan monet, menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi. Sehari cukup panjang, ya mudah-mudahan ini karena kita terus sudah datang, kita mulai ya. Ya mudah-mudahan cukup. Baik Ibu dan Ibu sekalian, sebelum masuk kepada materi yang utama, saya akan menekankan lagi tadi baru saya disampaikan oleh bahwa ada perbedaan antara tim monet dengan SKM atau KSM? SKM tadi barusan. Betul tadi Bu ya, kelompok. Gimana? Mundur lagi, Pak. Mundur lagi ya. Oke. Antara tim monet dengan Jadi kalau nanti saya keperucut bilang KSM itu dibuat KPP sama aja, ya. Saya perlu menekankan ini karena nanti terkait dengan keberlanjutan program ini. Dari hasil diskusi Ibu dan Bapak kemarin, ketika diskusinya adalah bagaimana strategi menjaga keberlanjutan program, ada 3 isu besar yang muncul. Yang pertama itu adalah memberdayakan masyarakat dengan berbagai kegiatan. Paling kental sekali adalah memberdayakan masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah mengembangkan mekanisme kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang ketiga ada alternatif dana. Dari 3 isu besar itu ternyata ada 2 kutub. Yang satu adalah pihak masyarakat atau biasa dikenal sebagai penerima layanan kalau di dalam istilah-istilah yang dipakai. Dan yang satu pemberi layanan atau pemerintah. Ketika mari kita tanyakan apakah hal ini sudah dilakukan atau belum? Sudah, kalau mengatakan sudah, tapi ada mengatakan nanggung. Ada nanggung. Ada mengatakan yang belum maksimal seperti itu. Permasalahannya adalah sudah dilakukan dan di masa itu idenya luar biasa tadi. Hanya kemudian bagaimana ide yang luar biasa itu bisa terkomunikasikan ke pelaku pembangunan yang lain, pemerintah, pelaku usaha, atau mungkin media dan sebagainya. IBOS Plus masuk bekerjasama dengan pemerintah Kota Magelang menjembatani itu. Kalau kemudian IBOS Plus ini setelah tidak ada, lalu peran siapa yang melakukan? Mereka sempat muncul ya, intinya dari kita sendiri, begitu ya, kita sendiri. Tapi tentu harus dibantu dengan dari pihak pemerintah juga. Kita sendiri. Nah, kita sendiri ini kemarin muncul juga 2 pelaku utama, tim monet dan KSM. Meskipun ini sempat tenggelam karena selalu tim monet. Tetapi kemudian dari permainan yang kita lakukan ada tahapan monitoring dan evaluasi partisipatif yang dimulai dari penguatan tim sampai dengan yang terakhir adalah pertemuan multi-pihak, ya. Ini adalah tahapan kegiatan monitor dan evaluasi partisipatif, yaitu penguatan tim. Lalu yang kedua adalah monitoring akses dan perubahan perilaku. Yang ketiga adalah evaluasi RK
kelima keluarga, dan terakhir adalah ini yang dilakukan gimana itu. Ketika di regu keluarga sudah menghasilkan rencana kerja masyarakat, lalu ini dimanakan ini? Kan kemarin permasalahannya itu kan, siapa yang mengkomunikasikan itu? Siapa yang mengkomunikasikan hasil rencana kegiatan masyarakat, hasil dari data monet? Ini hasil yang luar biasa karena berdasarkan fakta, datanya sangat valid. Datanya sangat valid. Sehingga rencana kerja yang ada muncul di sini pasti sangat valid. Kemarin ambil contoh, kalau dari hasil evaluasi ternyata masih ada 25 warga yang belum memiliki jamban. Sudah diajukan, tetapi ternyata rencana bantuan dari pemerintah belum turun, misalnya seperti itu. Lalu di dalam analis data, Tim Monet mengusulkan oke, tetap dibangun, tetapi anggarannya ada swadaya atau ada dari pelaku usaha. Kita di dalam berbaca, di keluarga disepakati. Lalu kemudian makanya siapa yang kemudian harus bertanggung jawab mengolah RKF ini? Sehingga kemarin ada KSN di sini adalah ada yang pertama di dalam pengelolaan program pertama adalah perencanaan. Lalu kemudian pengorganisasian. Yang ketiga dan keempat pengendalian. Ini perannya KSN. Pengendalian ini yang dilakukan secara rutin. Yang ini mestinya yang kemarin sempat hilang. Lalu siapa yang melakukan, yang memediasi antara dinamika di masyarakat yang luar biasa dengan pemerintah? Karena pemerintah pun membutuhkan data informasi terbaru untuk membuat kebijakan. Dan pemerintah tidak memiliki tenaga yang khusus, misalnya seperti Mas Muhtar yang 24 jam itu berkeliling terus, gitu kan? Sehingga manakala masyarakat tidak proaktif, ya pemerintah datanya tidak selancar ketika masyarakat proaktif. Ada peran itu yang hilang. KSN aktif untuk melakukan lobby, advokasi, pendekatan pada pemerintah, mencari informasi kebijakan ini KSN ini. Bukan Tim Monetnya. Salah satu kegiatan pengendalian itu adalah monitoring dan evaluasi, baru live, ini baru kemudian Monet. Hasil Monet ini ada RKM ini masuk ke sini lagi ke perencanaan. Terus siklusnya seperti itu. Tim Monet ini di sini. Jadi ketika yang sudah sekalian hanya memperhatikan tim Monet saja ini hanya akan bekerja 6 bulan sekali paling cepat. Di luar itu sepi. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian kemarin sempat muncul dari Pak Heri atau apa, Airwas ini mampu cepat. Karena dia menjembatani tadi antara masyarakat dengan pemerintah yang Mas Muhtar itu tadi. Nah, nanti ketika Mas Muhtar tidak ada, komunikasi terputus lagi akan kembali. Itu kenapa saya tekankan di KSN inilah. Itu kenapa juga kemudian KSN itu harus ada pertemuan bulanan untuk evaluasi kegiatan-kegiatan. Sehingga kemarin kita tanyakan juga apa seksi atau bidang-bidang ada di dalam KSN. Kalau komposisinya kan ada ketua, ya betul. Lalu sekretaris, kemudian bendahara. Ini kan pengurus inti. Tetapi ternyata di dalam kegiatan di dalam RKM ini nanti akan muncul banyak kegiatan. Karena ternyata dari monitoring dan evaluasi dan sekalian masih melihat ada warga yang berperilaku kurang sehat misalnya. Ada warga yang tidak mampu secara ekonomi. Ada warga yang belum memiliki jangkauan keluarga. Itu kondisi-kondisi yang dipecahkan dengan kegiatan-kegiatan. Sehingga itu dibutuhkan di sini ada bidang-bidang atau seksi-seksi. Tidak diambil alih oleh semua, karena sudah punya beban misalnya. Setidaknya kalau saya melihat dari yang sudah berkembang Ibu dan Bapak sekalian, kegiatan yang biasa dilakukan apa? Ibu dan Bapak sekalian, ada kegiatan
pertemuan rutin harus itu. Pertemuan rutin membahas apa? Membahas apa? Perawatan. Kalau gitu di sini ada bidang, bisa teknis, bisa perawat, bisa apa. Intinya adalah ini bidang yang bertanggung jawab merawat sarana air minum dan sanitasi di wilayah itu. Selain itu apa lagi? Ini kan masalah akses yang lain yang biasa dilakukan dan sekalian, tapi kan tidak masuk di sini. Apa? Masuk perawatan. Pembangunan mau dipisahkan disatukan, terserah kepada Anda. Cuma kalau di pembangunan biasanya bisa saja masuk pembangunan. Kalau kemudian banyak usulan-usulan, nanti tugas tanggung jawabnya adalah kemudian membuat usulan program, lalu kemudian menyiapkan siapa sumber daya manusia di situ. Saya melakukan promosi kan? Iya. Nah, kenapa nggak dimasukkan ke bidang itu? Ini yang baik. Dari kemarin saya tidak melihat ada seksi tentang promosi. Padahal ini dilakukan oleh bidang Bapak sekalian. Hanya karena kemudian tidak dimasukkan dalam bidang ini, masing-masing bergerak sendiri-sendiri atas komitmen pribadi itu. Sebagai kader posyandu di posyandu dia ngomong, sebagai kader PKK di PKK dia ngomong. Ini sebenarnya KSM ini bisa mengorganisir tentang kegiatan promosi. Misalnya adalah siapa tenaga promotornya itu, lalu kemudian materi apa yang harus dipromosikan. Bidang ini yang mengurusi. Kalau yang mempromosikan belum tentu para bidangnya, tapi tenaga promotornya itu. Tapi dia harus berdasarkan RKM ini, materi apa diberikan. Oh ternyata tentang cuci tangan pakai sabun di wilayah RT ini. Oh ternyata tentang apa lagi misalnya yang dipromosikan, pengolahan sampah. Pengolahan sampah. Bidang ini kemudian tanggung jawabnya adalah membuat rencana kerja promosi tentang ZTPS. Promosinya di ini akan dilakukan pada tahun sekian oleh sekian. Bidang ini membuat itu. Demikian juga untuk perawatan rutin, membuat rencana kerja. Perawatan rutin dilakukan setiap bulan. Caranya seperti ini. Ini membuat juga. Nanti ketika di pertemuan bulanan ini, masing-masing melaporkan. Jadi Anda bayangkan kalau semua peran dilakukan oleh satu orang ini. Tugas ini tanggung jawabnya adalah melakukan komunikasi dengan pihak. Semua dinamika ini diambil oleh kedua dan dijual, diadvokasi, ditawarkan, dikomunikasikan kepada pihak. Ada pemerintah, ada pelaku usaha, semuanya, atau ada ke program-program yang tugasnya ketua. Kalau yang ngurusin masalah ini ada bidangnya sendiri. Kalau kegiatannya dinamikanya di sini bagus, ternyata tidak pernah dapatkan modal dana yang paling bertanggung jawab ini. Yang paling bertanggung jawab. Ini seperti itu ya. Betapa besar tugas tanggung jawab ini. Nah, ini yang mengambil alih peran yang kemarin sempat hilang. Karena ternyata tim moral itu tugasnya sendiri. Nah, selain promosi, perawatan, apalagi bidang yang mungkin muncul di tempat Anda? Apa? Usaha. Usaha betul ya? Iya. Iya, tidak apa-apa. Karena saya termasuk orang yang percaya ketika kelompok itu tidak memberikan manfaat, apapun manfaatnya ya, hilang. Apapun manfaatnya. Sehingga usaha itu adalah usaha produktif ini ya, yang memberikan pemasukan bagi organisasi. Iya, masuk di situ. Harus ada ini. Kalau tidak ada hanya ini usaha, mungkin bisa kerjasama segala macam, tetapi bagaimana kemudian ini menghasilkan keuntungan, bisa keuntungan tentang ilmu, bisa keuntungan materi. Kalau misalnya di Sugiwaras ada usaha bank sampah, mungkin masuk juga di sini adalah bidang bank sampah. Harus ada seksinya yang bidangnya. Ternyata cukup banyak kegiatan di sini, jadi tidak hanya pengurus inti saja ditambah perawatan. Itu kalau mau berkembang.
masing-masing harus membuat rencana kerja berdasarkan ini hasil konek. Ini mengacu pada ini. Itu KSM. Jadi kalau selamanya hanya ditangani pengurus inti, malah mengerucut hanya ini saja akan ngos-ngosan. Mungkin berjalan tapi hidup enggan. Maksud itu kalau tidak mau. Jadi saya yakin bisa. Ada banyak kelompok yang kita dampingi di sektor air minum mengelola sendiri sampai hampir 200 anggota. Tahun kemarin 19 pertengahan itu punya kekayaan 150-an uangnya. Itu di situ sudah ada pompa yang masih baru, padahal harga pompanya sendiri sampai 50-an. Kalau saja dari kelompok mereka sendiri. Ya betul bahwa ini adalah, mohon maaf, masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau dibiayai dan dibebani mereka nanti kasihan. Ya kalau seperti itu ya harus, kalau filosofinya nilai-nilai seperti itu ya selamanya kan hidupnya tergantung pada hibah terus, tidak bisa. Memang harus keluar dari zona nyaman. Iya. Karena toh keuntungan itu dikembalikan lagi ke, jadi ini kita kembalikan lagi ke masyarakat. Itu adalah KSM itu adalah wadah bersama masyarakat untuk membangun lingkungannya. Bagaimana cara membangunnya ini tadi. Kalau saya melihat di KSM kita itu setidaknya ada perencanaan, ada promosi. Kemudian sering bagus ada usaha produktif apapun itu. Kalau di misalnya apakah simpan pinjam, apakah biasanya kalau simpan pinjam itu pinjam ya. Nah itu kalau tidak dikelola dengan benar itu menjadi sumber masalah. Bukan simpan pinjam tapi pinjam gitu kan. Sehingga mungkin perlu dilakukan usaha lain, usaha yang lain. Ini baru satu KSM. Kalau masing-masing KSM itu prinsipnya adalah mandiri, bahwa SPAL DS, SPAL DT butuh biaya satu-satu untuk melakukan penyedotan, betul kan? Berarti memang Kelomen harus menggalang modal kan? Betul? Atau penyedotan untuk meminta bantuan juga? Pada prinsipnya memang kelompok itu harus melakukan penggalangan dana, modal, betul kan? Ini kalau satu KSM punya modal, di Kota Magelang ada berapa KSM? Dan bayangkan kalau KSM ini dengan kekuatan yang sama bersatu di tingkat kota. Usaha yang paling mungkin dari KSM sanitasi apa? Yang mau nyedot ini siapa? Yang nyedotkan ini siapa? Pengusaha kan? Anda yang jungkir balik ngurusi kotoran itu setelah jadi lalu rotinya dimakan. Kenapa bukan KSM ini sama KSM memperkuat diri? Karena tadi ada setuju, mau tidak mau KSM itu harus melakukan penggalangan modal. Karena SPAL-DS itu juga butuh modal untuk disedot. Betul kan Pak? Penyedotan oleh masyarakat kan? Sehingga dari kata kunci itu mau tidak mau KSM memang harus melakukan penggalangan modal. Nah kalau semuanya punya kesadaran seperti ini, paling tidak ini di 4 kelurahan lah sekarang sudah terjadi ikatan emosi, punya perasaan yang sama, gabung, tarik ke atas dan organisasi lebih besar. Di tadi yang air minum saya berikan contoh, ya. Ini ada KSM. KSM ini ada banyak anggota. Lalu kemudian itu bergabung. Ada di tingkat kota. Mereka tidak mengatakan kooperasi, tetapi prinsip kerjanya kooperasi. Ini beranggotakan ini, lalu ini ada anggotanya. Salah satu aturan main yang saya tidak mencela di sini, yang di luar sana. Mungkin nanti bisa menginspirasi Anda dengan cerita ini. Anda punya pengalaman sendiri, mungkin akan lebih baik lagi. Setiap kepala dari anggota KSM itu dalam pembentukan disepakati salah satu modalnya itu adalah modal bersama.
per kepala itu dihitung 500. Jadi kalau KSM itu memiliki 10 anggota, maka setiap bulannya ini 500 kali 10, 5.000. KSM ini setor ke di tingkat kota. Ini juga seperti itu, terkumpul modal di sini. Itu yang tadi. Kemudian salah satu keuntungan ini dari KSM ini adalah ketika pompa air minum yang setiap saat rusak itu, kalau ini menunggu bantuan dari pemerintah punya aturan mekanisme sendiri, tidak bisa setiap saat. Sementara air itu dibutuhkan. Salah satunya adalah boleh beli dari ini harga 50%. Harga 50%. Jadi ini yang sudah berjalan. Saya bayangkan kalau ibu dan bapak sekalian kembali kepada dulu, Anda berkumpul itu adalah untuk membangun dirinya sendiri seperti ini. Oke? Jadi tidak, ini hanya kegiatan kecil saja nih. Semua punya kesadaran membangun, memperkuat dirinya seperti ini, lalu kemudian kelompok-kelompok ini bersatu di tingkat kota. Ada banyak usaha yang bisa dilakukan. Mungkin usaha membuat jamban, mungkin usaha penyedotan bisa dilakukan oleh forum kelompok ini. Dan kalau sekarang pemerintah kota sedang menggalakkan program pelayanan lumpur pinjam terjadwal, itu nantinya setiap saat, suatu saat seluruh warga harus punya jamban gedang. Ketika seperti itu mau tidak mau harus disedot. Ketika disedot peluang usaha. Peluang usaha besar kok bukan Anda yang mengambil, sementara Anda yang mengkondisikan itu. Harus ada kesan seperti itu. Jadi kenapa saya menekankan lagi kepada kemandirian kelompoknya tadi? Limonad ini adalah bagian dari kegiatannya KSM. Oke? Jadi dari kegiatan monitoring dan evaluasi dihasilkan rencana kegiatan masyarakat ini dikembalikan kepada kelompok KSM berdasarkan struktur organisasinya ini. Ketua sekretaris bendara melakukan pertemuan bulanan, ini ada bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya masing-masing merencanakan sendiri berdasarkan ini. Kalau setiap KSM punya kesadaran seperti ini, dan catatan bahwa mau tidak mau KSM harus menggalang modal, betul kan? Iya. Betul kan? Karena spaldetes tidak mungkin disedotkan orang lain. Itu tanggung jawab Anda. Kata kuncinya harus melakukan penggalangan modal. Dan penggalangan modal cukup banyak contoh ya, kenapa tidak dinaikkan sedikit. Kalau ada alasannya sakit lah, mereka orang miskin tidak mampu, ya sudah, nanti kan selamanya kan menjadi beban seterusnya. Memang harus keluar dari zona nyaman itu tadi. Kalau bisa ini memang dibutuhkan yang orang yang memiliki sifat usaha produktif di sini. Ada usaha lain yang mungkin lebih menjanjikan. Tetapi intinya harus melakukan penggalangan modal untuk itu. Kalau semua masih punya prinsip kemandirian seperti ini, maka peran yang hilang kemarin, yang akan menggantikan perannya IWOS Plus ketika selesai, yang menjadi mitranya pemerintah, dia bisa menjadi mediator masyarakat, dia bisa menjadi koordinatornya masyarakat, dia bisa menjadi media edukasinya masyarakat, sehingga pemerintah tidak harus terjun ke sana. Maka terambil alih oleh kita di forum yang beranggotakan kelompok-kelompok itu tadi. Saya terus dan teruskan lagi. Iya kan? Ya. Oke, ada komentar tentang ini? Tapi kata kunci kembali kepada kemandirian kelompok ini lagi. Limonad itu hanya bagian dari kegiatan KSM. Kalau Anda hanya memperkuat diri pada limonad, ya berarti kegiatan 6 bulan sekali. Setelah itu berhenti lagi, nunggu lagi. Pertanyaannya, kalau tidak ada konsultan yang menginisiasi siapa? Bukan lagi. Ada yang mau berkomentar, silakan. Tentang ini. Ya, Pak. Talek. Silakan. Mau tanya, apakah Pak Muhtar itu nantinya mau apakah Pak Muhtar nantinya mau membimbing kita dari KSM atau HPP selama
kan yang menjembatani untuk menghubungkan antara KSN dengan pihak pemerintah ataupun pihak pengusaha itu adalah Pak Montar. Cuma pertanyaannya sama Pak Montar, maaf Pak, bukan sama Pak Edi yang menjelaskan, tapi saya mau tanya sama Pak Montar, apakah Pak Montar itu nantinya bersedia untuk membimbing kita, memberikan petunjuk bagaimana caranya dari KSN itu untuk bertemu dengan pihak pemerintah atau pihak pengusaha ataupun dari pihak pendana lainnya, gimana caranya, dengan persyaratannya seperti apa, apakah mungkin kita dari ketua KPP atau KSM dikumpulkan di rumah Pak Montar, kemudian diajari selama beberapa hari dengan makan gratis, atau mungkin nanti pulangnya masih disangoni dibungkus keopo seperti itu yang Rolando itu mikir secaranya piye ketuanya nek arep menghubungi wong sing pinter Pak Montar kemarin yang berpengalaman dalam bidang itu. Mungkin kalau Pak Edi juga pinter tapi bidang lainnya. Untuk khusus yang itu kan Pak Montar. Maaf itu aja Pak. Terima kasih. Tanyanya ikhlas gak sebenarnya? Ikhlas Pak. Pertanyaannya kan Pak Montar mau atau tidak itu kan? Lalu dibumbuin nanti ketemu di tempat Pak Montar, di sana makan gratis. Ini yang memberatkan Mas Montar sebenarnya. Sehingga beliau menjawab iya, tapi kan ada bumbunya tadi nggak pikir Pak. Jadi ikhlas gak tanya? Ikhlas Saya akan perpisahan. Jawabannya wani piro. Itu Pak Montar. Gimana? Oke. Ada lagi tentang Mas Montar, ada yang mau disampaikan? Ya, sebentar kita sampaikan. Yang makan gratis nggak usah dijawab itu. Oke, terkait dengan tugas saya secara resmi adalah memang di program User Chaos Plus. Kemungkinan kan kita habis di tahun 2021. Apapun yang menjadikan tugas saya pastinya akan saya ampuh. Namun itu secara resmi. Namun setelah itu ya nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Foto-foto wong Kota Magelang. KTP-nya mana? Kabupaten. Mas Montar sampai kapan ini? Resmi Pak Montar sampai kapan? Ya kemungkinan sampai tahun berapa? Sekalian 2021. Sekarang tahun 20. Sehingga ya agar semua tidak ketergantungan dari kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Bapak sekalian. Salah satunya adalah inilah transfer bukan transferan ya, transfer bagaimana untuk bisa sampai seperti tahapan-tahapan saat ini yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga ini menjadi manfaat. Menjadikan tambahan pekerjaan saya. Alhamdulillah. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Pak Montar. Mas Montar 21 ya? 20. Masih pemanfaatan waktu bisa. Jadi nanti kemudian mengorganisirnya jangan setelah ayo selesai jangan. Tapi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang itu manfaatkan yang sampai 21 itu. Oke, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RW 6, dari RW 6. 2 hari ini saya pribadi ingin setelah pulang dari sini akan nanti ada arisan RW akan saya promosikan ke PKKRW. Kemudian rencana langkah saya yang kedua itu karena kemarin sudah dipasang Pak RW 7 dan 8 pasang IPAL itu dan belum tersambungkan di Pak, baru dipasang prosesnya ini Pak Montar itu mulai nanti saya akan minta untuk
keberhasilan yang dicapai di lingkungan Waras itu biar terinspirasi lebih jauh lagi seperti itu. Saya punya tanya seperti itu Pak. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi? Ini ngobrol. Terima kasih Pak Wakil saya. Tadi di paparan Pak Edi itu ada beberapa KSM sebaiknya secara idealnya dikumpulkan jadi satu untuk di KSM kota ya tadi. Sekarang kalau misalnya kita kan sudah ada KPP maupun KSM yang terbentuk, itu kalau seandainya dikumpulkan jadi satu, kita dijadikan KSM kota, itu yang mewadai siapa? Lewat Bapeda atau Perkim, dan apa tidak sebaiknya OPD yang terkait itu yang mengumpulkan kita, atau kita harus mandiri antara KSM membentuk sendiri? Itu Pak. Ada yang mau jawab? Silakan. Pertanyaan Bu Eni ini. Siapa yang mau jawab? Monggo. Yang Bu Eni jelas ya? Jelas tidak pertanyaannya? Jelas. Ada yang mau jawab? Atau merespon? Merespon. Siapa yang mau mewadai? Siapa yang mewadai? Nah, sebaiknya siapa kalau itu? Ini urusannya siapa sih? Itu yang seperti pengalaman yang disampaikan Pak Edi juga, nanti yang memakai itu siapa? Jadi saya Kalau dari cerita saya menyebut OPD di sini. Apa sudah menyebut OPD di sini? Ketika ini bermitra itu tidak masalah. Kabar atau memang nyata? Ada, iya. Ada. Kalau ada kan bisa disebutkan bagi tingkat kotanya siapa yang ada itu. Siapa yang bisa bantu jelaskan sambil tadi tidak jelas itu. Ketika sampai butuhkan saya mau Mas Putra jadi pengurus. Yang jadi pengurus siapa? Nah, kalau begitu ini siapa? Ya sudah. berarti jawabannya masing-masing KSN bergabung secara mandiri. Secara mandiri maksudnya gimana? Maksudnya ini Pak, kan kita mau mewujudkan seperti apa yang tadi digambarkan Pak Edi. Ya. KSN kota ceritanya gitu kan Pak. Dari Bukan. masing bukan. Bukan. Oh bukan. Forum. Forum ya. Berarti kan masing-masing KSN kita bergabung dengan sendirinya kan Pak untuk mewujudkan wadah itu tadi. Betul atau betul Pak? Yang dimaksud dengan sendiri itu gimana Pak dengan sendirinya? Ini loh Pak, misalnya logik. Kalau dengan sendiri kan berarti tidak ada yang menyentil, dia kan berjalan sendiri begitu kan? Begitu. Ya bergabung. Kita bergabung dengan kelompok. Kalau saya ada kata sendirinya. Oh iya, ya sendirinya saya hapus Pak. Jadi maksud saya itu masing-masing KSM idealnya mungkin ya Pak bergabung menjadi satu. Jadi kita bisa saling sharing, bisa saling memecahkan apa yang terjadi di masing-masing KSM. Karena saya yakin setiap KSM pasti punya masalah. Nah, itu maksud saya demikian Pak. Itu apa tidak sebaiknya Perkim itu berperan di situ? Karena pengalaman Perkim harus berperan. karena kita kan selama ini kerja bantu Perkim Pak. Apa masa Perkim nggak Sampai yang bantu bantu? Perkim atau Perkim bahkan? Kita dan saya bantu Perkim sama-sama Pak. Karena pengalaman waktu KPP di studi banding di Klaten itu di sana juga terbentuk seperti itu, tapi OPD yang mewadahi. Makanya kalau kita mau dibikin seperti itu tadi yang diutarakan Pak Edi, kita mulai melangkah setelah ini Pak. Kalau saya akan membuat itu seperti itu dari ibu yang membentuk sendiri. Iya, oh begitu. Nah, kalau saya membuat ibu seperti benda objek yang saya temukan seperti apa?
Memang Ya Pak, bedanya. berarti idealnya kita memang bergabung. Inisiatif dari teman, saya pikir ketika ada cerita seperti ini, lalu ibu dan bapak sekalian punya setidaknya pertama, oh ya sudah kita punya pulang diri. Lalu yang berikutnya punya inisiatif, ya inisiatif untuk mengorganisir diri gitu. Ketika sudah mulai mengorganisir diri, setidaknya ada mimpi itu. Perkara kemudian setelah ini akan mengundang pihak lain, itu hal masalah. Tapi kalau belum apa-apa sudah kemudian undang pihak lain, oke kita dibentuk seperti apa ya nanti selamanya kan seperti itu. Tapi manakala kemudian setelah seperti ini lalu menginspirasi budak bapak sekalian, perwakilan-perwakilan ini berkumpul berdiskusi, oke kita punya gambaran dulu ya, punya mimpi itu, baru setelah itu kemudian kita komunikasikan pihak lain mungkin akan berbeda. Sehingga kita sekarang seperti ini bisa nggak membantu? Tidak ada. Pada saat saya undang tolong bantu kami lah seperti apa? Itu akan berbeda lagi. Saya akan menjadi bawahnya para menteri. Tapi saya setuju pada ini nanti yang akan menjadi mitra pemerintah di tingkat kota. Karena ada Pak ya, kalau misalnya ibu dan bapak sekalian secara pribadi selama 5 tahun sudah bekerja di bidang air minum sanitasi, lalu kemudian merasa mewakili masyarakat, punya kemampuan berbicara, meyakinkan, tiba-tiba di depan kantor Pak Wali Kota berteriak, Pak Wali Kota, kami harus dibantu. Pak Wali Kota, tolong satpol tangkap itu, gitu kan? Tapi manakala yang datang mungkin orangnya sama, ada padanya, ada bajunya kan berbeda. Nah, baju itu yang sudah dalam rangka untuk, tapi tentu baju ini yang menceritakan tadi itu, jangan baju untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, sehingga, nah ini akan bisa kuat kalau di kelompoknya ini dibangunnya. Kalau kelompoknya sudah kuat, akan mudah kelompok ini. Kalau mas kelompoknya sudah kuat, akan mudah ini untuk disentil aja akan bergabung. Tapi ketika kelompoknya memang masih mencari bentuk, akan kesulitan memahami ini ketika kelompoknya masih mencari bentuk. Tapi saya setuju dengan ini, kelompoknya menjadi mitranya pemerintah untuk berdialog. Karena pemerintah juga butuh masukan, Kalau pemerintah harus terjun ke berapa kelurahan? 17 kelurahan kan nggak mungkin gitu ya. Nah, tapi ketika pemerintah mengambil salah satu perwakilan daripada ini, misalnya ketuanya diambil tuh ya, ini program kita ke depan ini rencana pengen menggunakan ini kira-kira gimana ya? Ketuanya ini menggunakan forum pertemuan yang tadi menyampaikan di situ. Saya yakin pemerintah butuh data, butuh informasi terbaru dari masyarakat untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Cuman mereka juga harus keyakinan itu harus direspon dengan oke. Jam berapa sih? Baru 1 jam. Tidak apa ya, Mas Muhammad. Nah, ini harus direspon. Perkara kemudian ada juga yang baru 15 menit masalah seperti itu. Tapi intinya itu, kenapa saya mengingatkan lagi sejak kemarin, saya pikir diskusinya nyambung dari kemarin ya, setelah kita ngobrol tentang pentingnya program ini, lalu diskusi tentang strategi keberlanjutan, ada 3 pertanyaan besar, kemudian ada 3 strategi besar. 3 strategi besar itu mengerucut, lalu yang melakukan ini siapa? Di situ. Nah, dari situ ketika ibu dan bapak sekalian siangnya merumuskan tahapan monitoring dari evaluasi partisipatif, ternyata ibu dan bapak sekalian terjebak di tim moneknya ini yang hanya menjadi pekerja saja, karena yang menjadi pemikirnya adalah mengurus KSM-nya ini. Nah, dengan demikian ibu dan bapak sekalian harus memperkuat diri KSM atau KPP apalah namanya itu sebagai wadah bersama seluruh masyarakat membangun dirinya. Untuk bisa berperan seperti itu salah satunya struktur organisasinya harus, makanya tadi di sini dari yang sudah kita lakukan ini setidaknya di Kota Magelang itu oke, ketua sekretaris saudara ada seksi perawatan, ada seksi promosi, mau dibilang promosi, mau dibilang edukasi silakan. Ada mungkin seksi tadi yang tentang sampah. Oh, apa ya masih sesi tulisannya di orang muda.
Mungkin yang tadi disusulkan Bu Tiari itu adalah seksi usaha produktif. Saya setuju ini. Karena manakala kelompok, Mas Bagus mau silakan kita. Manakala kelompok tidak memberikan keuntungan bagi warganya, bukan. Keuntungan itu bisa keuntungan materi, bisa keuntungan non materi. Jadi kelompok itu harus mengusahakan dirinya bisa menghasilkan keuntungan. Mungkin ketika kita tadi ada usaha produktif, cuman di sini memang dibutuhkan orang yang punya keterampilan kejadian usaha yang tidak memberatkan anggotanya. Nah, itu silakan. Tapi intinya ini, perkuat di sini. Masing-masing bidang ini bertanggung jawab membuat perencanaan berdasarkan RKM ini. Promosi dari RKM ini yang diperoleh dari mana diketahui perilaku cuci tangan, perilaku pengelolaan makanan, perilaku pengelolaan sampah masih dulu. Bidang promosi membuat rencana promosi untuk JTPS dan seterusnya. Siapa promotornya, kapan dilakukan. Demikian juga untuk perawatan dan seperti ini. Semua bidang ini dipertemukan pada waktu rapat bulanan. Perlunya rapat bulanan. Itu kedua. Lalu yang ketiga, kita sepakat KSM ini mau tidak memang harus mengelola modal. Itu mana modal? Nah, daripada mengelola modal yang hanya cukup pas-pasan aja, ada usaha produktif, kenapa tidak dibesarkan? Kalau semua KSM punya kesadaran seperti ini, tadi tawarannya adalah forum wisata ini. Itu yang mengambil alih perannya IWOS Plus sebagai mitra pemerintah. Saya pikir ini sih kata kuncinya, kita harus memperkuat KSM atau KPP apa namanya. Kemudian itu kalau kita balik refleksi lagi, ada sudah KSM yang seperti ini. Ada pertemuan bulanan, lalu ada modal tersedia di sana dengan pengurusan seperti ini. Ada. Mana? Pak Udin, KSM apa Pak Udin? Melangkah sukses lebih maju. Tidak maju. Dan ada 2 KSM. Dua KSM. Rival ya? Meter dan rival. Modalnya sekarang berapa Mas? 6 juta. Sumber waras seperti ini, sumber waras rumah sakit ya. Sumber waras seperti ini. Yang paling suka ya suka waras. Sudah seperti ini. Ada pertemuan bulanan, ada kemudian strukturnya seperti ini. Berjalan. Ada modalnya juga. Ada. Berapa? KSM yang lain apakah seperti itu? Nah, ini yang harus kita memotivasi kita panjang beberapa diam ini. Para panjang beberapa diam. Ini yang memotivasi diri kita kalau kita mau terus. Karena kalau ini semua KSM punya kekuatan seperti ini, jadi pada satu forum KSM air minum sanitasi Kota Magelang. Perkara kemudian siapa itu? Mohon maaf agak melebar sedikit. Kemarin sempat mengikuti berita yang ditangkap sampai ratusan miliar itu emails. Ya, kenapa bisa mengorganisir modal demikian banyak? Kenapa? Karena dia menggunakan pengaruh siapa? Artis. Emails ORT dia tuh. Artis. Iya, karena dia menggunakan figur publik. Menggunakan figur publik. Sehingga orang yang tidak tahu apa-apa ikut kanan situ. Forum ini mungkin harus terinspirasi dari itu. Kalau Anda kemudian membanggakan dirinya, sing iso ngerti rumah kutok. Anda terlalu militer terus pengurusnya, enggak tadi bagai orang itu hukum itu kene. Lalu Anda mengorganisasi diri, saya yakin rencana 1 tahun 3 bulan dan hancur. Karena Anda tidak dikenal yang lain. Sekarang seperti itu, kenapa kita bisa mengorganisasi demikian modal? Karena menggunakan pengaruh figur publik. Mungkin kalau Anda tertarik membentuk seperti ini pun harus memasukkan figur publik yang punya komitmen dan punya pengaruh. Nek komitmen itu akeh. Nah, ini masalahnya. Aku berkomitmen kok itu. Aku ada pengaruh. Ya.
enggak Mas Satu. Ini yang sehingga mungkin ini kalau misalnya betul harus mempertimbangkan ini juga. Lalu yang berikutnya, saya setuju salah satu media belajarnya adalah di antara kita. Sehingga mungkin tidak dilakukan di sini sih. Tapi saya pernah punya dalam tempat lain. Forum ini beranggotakan KSM. Setiap bulan KSM ini bertemu di tempat masing-masing. Pada waktu tertentu yang saat ini 3 bulan sekali pengurus ini berkeliling. 3 bulan, misalnya Maret ini bertemu di KSM-nya ini. Nanti bulan Juli bertemu di KSM-nya yang lain. Yang menjadi tuan rumah itu kegiatannya di sana ada sharing ke sini, ada kemudian melihat lingkungannya, proses belajar seperti itu. Menurut saya sangat mungkin di sini. Kenapa semuanya sambung? Karena saat ini Pemkot yang Magelang sudah luar biasa. Ini kalau kita hanya berjalan datar saja, memang itu sudah bagus. Tapi kalau berjalan seperti ini, berisiko. Oke, saya ingin ada bertanya tanggapi. Pak Untung. Untuk makan. Itu adalah untuk saras. Baik Bapak, ini saya memahami apa yang disampaikan Pak Edi, khususnya yang berhubungan dengan yang ketua itu yang intinya ada wadah ya Pak Edi. Tapi kalau saya bicara realistis Pak, saya belum harus ke bawah lagi, karena saya contohkan dari sekian ini yang datang, saya yakin ada yang sudah berhasil, ada yang baru berhasil, tapi saya yakin juga yang berhasil itu belum tentu dia itu secara total. Maksudnya gini, misal contoh ya, maaf tempat berhasil ada 100 orang, apakah sudah betul-betul sudah berdiri tegak, dapat juara, tapi betul nggak masyarakatnya itu sudah betul-betul bebas dari yang seperti kita pelajari. Dan saya yakin dari sekian ini, contohnya saya sendiri, memang ada KPP di Pak Lambar, di tempat saya juga ada. Tapi sudah di tempat saya itu ada 30 orang ya, walaupun hanya 1 RW itu belum masih berarti di sungai. Itu adalah kesulitan sendiri. Dan dengan kehadiran di sini seperti dari kecamatan, dari kelurahan, itu harapan saya ya, karena permasalahan yang besar adalah merubah pola pikir pada masyarakat. Itu yang paling penting. Kalau itu fondasi kita sudah kuat, kita baru bisa melakukan yang disampaikan Pak Edi tadi. Dan makanya saya tekankan di sini ada sanitasi, ada sanitarian atau puskesmas atau kecamatan itu dengan tujuan seperti itu. Harapan kami, ayolah, tolong kami itu dibantu. Dalam wujud apa? Kan tujuan jelas, tapi perannya yang kami harapkan. Kami kesulitan Pak, justru saja untuk masuk di masyarakat itu. Contoh, 1 orang berbicara itu yang bicara siapa. Tapi beda kalau orang berseragam. Saya yakin yang dulu program seperti ini 2016 sudah dimasukkan, tapi ternyata banyak orang yang sudah menyampaikan, tapi hasilnya nggak ada. Nah itu yang jadi masalah di situ. Perubahan pikiran orang itu. Saya berjatahnya di sebelah saya, betul di masyarakat Anda sudah wah masih banyak Pak. Nah untuk melangkah ke situ yang Pak Edi sampaikan itu. Jujur aja saya masih tidak mulu-mulu, saya masih berpikir di bawah Pak. Lalu itu mungkin ada jalan keluar atau ini juga semacam aspirasi buat bapak-bapak yang dari pemerintahan untuk lebih memperhatikan kami lah. Kami siap dengan rela. Tapi untuk kenapa? Bukan gitu Pak. Kadang memperhatikan. Tapi kita kalau tidak dampingi saya kira dimanapun tidak bisa. Seperti ini EWS juga sama. Kalau tidak dampingi saya yakin bubar. 2021. Kalau seperti ini nggak diwujudkan, tapi jujur saja saya kembali ke diri saya sendiri. Untuk setiap masyarakat beda-beda. Di RW 6 masih banyak sekali yang seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Produk-produk dari saya. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi Pak Alex? Kalau tanya jalan keluar, nah itu.
Basil lagi Pak. Basil itu Basil. Sama saja Pak Alex gak memang bagus. Namanya. Mudah mumetnya. Kalau nyanyi Pak Alex pasti gak ketemu. Ya maaf Pak buat tadi menanggapi kasihan Pak Untung kalau udah capek-capek mengutarakan isi hatinya tapi nggak ada yang menanggapi seperti tadi Bu Eni juga kayaknya rada kecewa orang mesti menanggapi dan belum yang menanggapi tapi kalau ngomong itu ngomong tapi yang pertama adalah untuk Pak Untung ya kita memang belum 100%-nya itu kita memang belum bisa mengatakan saya 100% berhasil dan saya di tempat kami itu berdiri tegak. Cuma entah berapa persennya saya nggak bisa ngitung persenan. Cuma yang kita rasakan di sini dari waktu kemarin itu dari 45 kakak itu yang belum bisa kita sambungkan itu kemarin itu ada 5 sampai 6 rumah dari 45 kakak. Jadi memang belum 100% kan. Proses itu sudah ada. Sudah ada. Kemudian pada saat ini adalah kita dengan promosi kita bisa menular ke RT 4 di wilayahnya Ibu Dewi. Dan itu kemungkinan yang dan kita sekarang yang dari 5 sampai 6 rumah itu kita bisa akseskan ke situ Pak Untung. Jadi memang untuk memberikan seperti ya mempromosikan atau kalau bahasa saya itu yo ngerayu lah bujuk kalau masyarakat itu memang yo seperti itulah karena saya sendiri juga dulu yo pahit banget sampai kalau enggak dulu Bu Dewi belum masuk ke KSM karena dulu kan ibunya. Jadi mungkin Bu Dewi sudah tahu bagaimana saya rasa seperti apa sehingga komunikasi jualan duduk gawe koyo dan lain-lain gawe mampu gawe apa itu memang saya terima dengan ikhlas hati Pak. Yang membuat saya sedih adalah Pak penyanyi. Seperti itu sudah menanggapi buat dari Pak Untung ya Edi. Kemudian buat Bu Eni tadi mungkin kita karena kita juga kebetulan dari kelurahan di tempat saya juga ada kemungkinan untuk pemersatunya kita punya lurah sendiri Bu Eni. Jadi kita minta bantuan sama lurah kita masing-masing. Kita punya rencana seperti ini mungkin dari lurah dari Jakarta mungkin nanti ketemu jadi satu warganya direncana ini yo anak-anak dewe ini dewe sebagai wong tua bagaimana terus udah Pak Edi pertanyaannya usulannya Pak Mohtar tadi mau gimana terima kasih. Kita istirahat tapi seperti itu ya Pak Untung dari alamnya betul belum semuanya berubah tetapi yang membanggakan adalah proses perubahan itu ada ya kan proses perubahan itu ada itu satu lalu yang kedua ya hidup ini kan tidak 1 ditambah 1 sama dengan 2 artinya tidak harus ini selesaikan dulu tahapan membangun kesadaran masyarakat baru setelah itu nanti kita ya tidak seperti itu ini sampai pada satu sampai kita harus melangkah yang berjalan juga itu yang kedua lalu yang ketiga Mas Putar selesai 21 Mas ya sekarang baru 20 kalau kita harus tunggu setelah Mas Putar selesai ya berarti terlambat mungkin mulai dari sekarang memanfaatkan beliaunya untuk kita sehingga tidak harus ke rumahnya memberi oleh-oleh ya tapi itu Mas artinya ya kita mulai secepatnya mulai dari kita memanfaatkan itu Ibu dan Bapak sekalian sengaja bagi saya tekankan untuk KSM-nya karena itu satu itu bulan kita istirahat break ada kopi di luar selama 15 menit setelah itu kita masuk ke sini untuk pemahaman monitoring dan memonitoring. Begitu, terima kasih tepuk tangan.